Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fadila dengan NIM 230301508 dari kelas 4D mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini itu saya akan menjelaskan terkait use case diagram dan activity diagram gitu ya. Nah, pertama ini saya akan menjelaskan terkait use case diagram gitu ya. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram itu adalah diagram UML atau Unified Modeling Language gitu ya, yang digunakan buat ngegambar gitu ya, menggambarkan fungsi-fungsi utama dari sistem yang berinteraksi dengan aktor-aktor gitu ya. Nah, diagram ini juga nggak fokus gitu ya, nggak fokus buat bagaimana caranya gitu, tapi apa aja nih yang dilakukan gitu ya sama si sistem ini gitu. Nah, langsung aja ya saya praktekin di sini itu ya. Misalkan sebelumnya saya itu mengambil studi kasus atau ya. Ya, saya itu mengambil studi kasusnya itu terkait rumah sakit gitu ya. Nah, di sini ada admin rumah sakit gitu ya. Admin rumah sakit. Nah, kemudian di admin itu ada aktor nih, ya kan. Oh iya, sebelumnya itu saya mau ngejelasin nih ada apa aja sih gitu ya kan. Komponen. Ya, komponen-komponen utama yang ada di use case diagram itu ya kan. Nah, pertama itu ada si aktor nih, ya kan. Nah, aktor itu apa aja sih gitu. Aktor itu kayak kalau di rumah sakit ya, kita contoh itu kayak pasien, dokter gitu-gitu. Nah, terus ada si use case gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi di setelah diagram ini jadi gitu ya. Nah, terus ada relasinya juga gitu sama include atau extend gitu, tapi itu opsional gitu ya. Include itu apa sih? Nah, include itu proses yang selalu terjadi gitu ya di dalam use case lain gitu. Mungkin nanti ada contohnya di activity diagram ya. Nah, kemudian ada extend gitu. Extend ini apa? Nah, extend ini proses yang terjadi di dalam use case lain. Oh, salah. Kalau extend itu proses tambahan yang bisa terjadi jika ada kondisi tertentu gitu. Nah, ini kita namain aja nih si aktornya pasien gitu ya. Nah, terus kita tarik lagi di sini itu ada si dokter ya. Tadi kan saya udah bilang ya. Ada dokter. Nah, terus juga di rumah sakit ada dokter juga ada perawatnya gitu ya. Perawat. Oke, terus kemudian kita ada di sini sistem IoT gitu ya. Nah, kemudian kita juga di sini ada, oh salah-salah, kita pakai, ya maaf ya, terseret gambar saya nih. Oke, nah kemudian itu kita di sini nih, ini use case ya namanya. Di sini itu ada booking ya, booking janji temu. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada nih, akses riwayat pasien gitu ya. Nah, habis itu ada yang nggak naikkan lagi mungkin ya. Oke. Sebelumnya saya itu memilih menggambarkan use case ini pakai Draw.io ya teman-teman. Di sini itu ada otomatis rujukan gitu ya kan, kalau kita ke rumah sakit juga kalau rumah sakit itu tidak bisa menangani kita, dia biasanya ada rujukan gitu ya. Nah, terakhir di sini itu ada monitoring kondisi pasien gitu ya. Langsung aja kita kasih tanda panah gitu ya, karena mereka saling
berhubungan atau berelasi gitu ya. Yang tadi saya sebutin di komponen utama di use case. Oke, nah ada. Sekarang kita tarik nih, sistem IoT bisa berhubungan sama monitoring kondisi gitu ya. Nah, terus kita ke sini dulu. Nah, si admin ini ada apa ini? Nah, si siapa nih? Admin rumah sakit ya. Admin rumah sakit ini yang mengurusi gitu ya, mengurusi jam temu kita gitu ya. Sama dokter. Nah, pasien itu juga bisa mengakses. Nah, ini juga pasien juga bisa berelasi ya sama booking itu karena mereka juga terkait gitu ya. Nah, kemudian juga dokter nih. Dokter juga bisa melihat nih akses riwayat pasiennya gitu kan. Nah, dokter juga yang mengurusi rujukan-rujukan ya kan, kalau ada rujuk dosen dokter yang mengurusinya gitu ya. Nah, kemudian dokter juga berelasi bisa nih monitoring kondisi pasiennya gitu ya. Nah, si perawat tugasnya hanya monitoring kondisi pasien. Itu teman-teman. Mungkin bisa aku jelasin kali ya sedikit gitu ya. Jadi ini kan ada admin rumah sakit nih. Nah, admin inilah yang memproses gitu ya, memproses jam booking nih, jam booking si pasien ini untuk konsultasi ke dokter gitu ya. Nah, setelah udah diatur sama si admin jam bookingnya, nah pasien bisa dapat notifikasi nih dari si admin kapan gitu ya diatur sama admin rumah sakitnya gitu. Nah, dokter bisa terus kita ke pasien dulu. Nah, pasien juga bisa mengakses nih riwayat penyakit apa gitu ya dari mereka. Nah, dokter bisa juga nih melihat akses riwayat pasien, terus beliau juga bisa mengasih rujukan gitu ya jika memang rumah sakit itu atau dokter itu tidak bisa menangani pasien gitu ya kan. Dia langsung memberi rujukan gitu. Nah, dokter juga bisa memonitoring kondisi pasien. Nah, kemudian ada perawat. Nah, perawat ini tugasnya monitoring kondisi pasiennya aja gitu ya. Nah, di sini sistem IoT itu adalah sistem yang apa ya namanya? Sistem ini tuh emang sistem yang kehubung gitu ya sama alat-alat medis yang otomatis yang bisa ngirim kondisi keadaan pasiennya gitu kan. Makanya dia juga bisa memonitoring kondisi pasien gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan ya terkait use case diagram gitu. Kita akan lanjut ke activity diagram. Sebelumnya ini saya hapus dulu ya. Oke, ini juga. Nah, sebelum saya menggambarkan gitu ya terkait activity diagram di dalam aplikasi rumah sakit ini, saya tuh akan jelasin apa sih activity diagram gitu kan. Nah, activity diagram itu sama diagram UML, tapi dia lebih menjelaskan gitu ya, menggambarkan alur-alur aktivitas yang dilakukan sama si pengguna gitu ya, sama aktor-aktor ini gitu dari awal sampai akhir kan kalau kalau si use case diagram itu cuman fungsi-fungsinya aja gitu ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Oke, pertama itu kita bisa mulai, mungkin saya agak kecilin kali ya karena sedikit banyak gitu ya. Ini ada mulai, kita terus ada oh sorry ini salah ya.
Kita kalau memulai harus selalu pakai ini ya, si use case ini. Mulai. Oke, di sini ada mulai. Oke, kemudian di sini ya, daftar ke resepsionis gitu ya. Nah, habis daftar ke resepsionis, kita pasti ada antrian gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya rumah sakit itu sepi gitu ya. Pasti ada aja gitu yang antri. Nah, udah kita nunggu antrian, semisal antrian kita udah dipanggil gitu ya. Nah, kita langsung aja nih ke konsultasi dokter. Kita langsung konsultasi aja nih sama dokternya gitu ya kan. Nah, habis konsultasi dokter, semisal ada resep nih, ini adalah sebuah proses gitu ya. Kayak apa ya? Ada dua kemungkinan yang terjadi gitu ya. Nah, semisal nih habis dari resep, kita memberi resep. Kita kasih nih ya resepnya. Kita dikasih kan nih resepnya sama dokter gitu ya. Nah, terus apa selanjutnya? Kita tebus nih resep ke bagian farmasi yang ada di rumah sakitnya gitu ya. Nah, oke. Nah, habis kita tebus, kita ngapain nih? Terakhir ya kan, kalau habis kita tebus pasti kita harus bayar gitu. Nah, di sini itu nanti ada yang namanya, kita pakai ini misalnya ya. Oh iya, ini kan karena ada apa ya si melakukan pembayaran itu kita taruh di dia di sini gitu ya. Nah, habis tebus resep, mohon maaf jika agak jelek gitu ya, kurang bagus mungkin. Nah, habis itu kan kita bisa melakukan pembayaran ya kan. Nah, kita ganti aja panahnya. Nah, kalau misalkan kita habis konsultasi sama dokternya gitu ya kan, terus kita nggak butuh resep nih, berarti kita langsung aja dong nih ke melakukan pembayaran gitu. Nah, kalau kita dapat resep, nah kita dikasih nih resepnya ya kan sama dokter, kemudian kita tebus ke bagian farmasi gitu ya kan, dapat obat apa aja. Nah, kalau udah kita langsung melakukan pembayaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.